Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada perkataan atau bait yang datangkan oleh nazim, yaitu penyusun bait syair, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan dalam qawaid fiqhiyah, wa min masailil ahkami fit taba yathbutu la idza istaqalla fa waqa. Dan termasuk dari masail, permasalahan dalam ahkam fit taba, itu dalam kaitan mengikut, itu yathbut. Jadi kalau mengikut itu tetap, bukan ketika berdiri sendiri, ketika berdiri sendiri. Itu maknanya annahu yathbutu tabaan ma la yathbutu istiqlalan. Sesuatu itu tetap ketika mengikut, apa yang dia tidak tetap apabila berdiri sendiri. Apabila berdiri sendiri tidaklah tetap. Sebagaimana kita telah sebutkan dalam contohnya, apabila seorang memakan ulat pada buah, ini karena mengikut, pada buah tersebut. Ketika dimakan kemudian terikut dimakan, bukan kalau apabila dia itu memakan langsung, ketika istiqlalan, ketika disendirikan kemudian langsung dimakan. Ini saya mau makan ulat, atau saya akan makan semut, dan yang semisalnya. Ini dalam masalah dari judul atau kaidah yang terdapat pada bait ini, yaitu yathbutu tabaan, yaitu tetap ketika tabaan, itu ketika mengikut. Mala yathbutu istiqlalan, itu apa yang tidak tetap apabila itu berdiri sendiri. Begitu pula ketika terdapat kemajuhulan, ketidaktahuan dalam dalam pondasi bait. Ketika seorang ingin membeli rumah, kemudian apabila dia sudah mengetahui dari apa yang disampaikan, disifatkan oleh penjual, kemudian dia percaya, karena dia tidak mungkin kemudian mau beli rumah kemudian harus melihat pondasinya, selama bahasanya seorang itu dalam menyampaikan jujur, penjualnya kemudian menyampaikan apa adanya dan tidak ada gharar menipu, maka majhul, maksudnya kemajuhulan di situ, ketidaktahuan akan pondasi bait itu dimaafkan, karena mengikut dari apa yang disampaikan tentang yang dijual, itu rumah yang dijual ini misalnya, begitu pula sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi pentingnya kaidah ini, bahwasanya kaidah ini juga nanti akan masuk at-tabi', bahwasanya yang mengikut itu adalah mengikut, at-tabi' tabi'un, bahwasanya tabi' namanya mengikut, maka dia akan mengikut, dan ini disebutkan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam asbah wa nadhair, termasuk kaidah yang penting, karena masuk padanya di sana ada bentuk-bentuk yang tidak terhitung dari kaidah ini, bentuk-bentuk yang tidak terhitung dari kaidah ini. Kemudian kaidah ini juga ada hubungan dengan kaidah yang sebelumnya yang kita pernah baca, bahwasanya al-masyaqqah tajlibu taisir, bahwasanya kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Enggak mungkin kita mau bongkar pondasi, nanti pada hakikatnya akan merusak bangunan, baik itu rumah, baik itu dinding, baik itu pagar dan yang semisalnya, seperti itu. Ini diantara apa yang disebutkan dalam kaidah, karena al-masyaqqah itu akan mendatangkan kemudahan, dan ini adalah merupakan termasuk dari kemudahan syariat ini,
kemudahan dalam syariat ini, ya, bahwasanya syariat ini memberikan kemudahan pada tawabi, ya, pada hal yang mengikut, ya. Dan di antara kaidah ini, ya, apabila antum ya pernah mendengar bahwasanya pokok dari kaidah ini adalah ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan Imam Abi Dawud, dan selain dari keduanya dari sahabat ya Jabir bin Abdullah. Di sana ada hadis Abi Sa'id, dan juga ada hadis Abu Hurairah, dan juga hadis ya Abu Ayyub, Abi Umamah, Abi Darda, Ka'ab bin Malik, ya, yang hadis ini disahihkan ya oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami', ya, bahwasanya sabda Rasulullah SAW adalah zakatul janin zakatu ummi. Jadi dalil pokok dari kaidah ya yathbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan itu adalah ya hadis zakatul janin zakatu ummi. Pernah mendengar hadis ini? Ya, itu apa? Zakatul janin, ya. Jadi apa? Zakatul janin itu zakatul ummi. Yang pokok yang mana? Pokoknya mana asalnya? Ummi. Ya, jadi kalau umminya apa? Misalnya apa? Antum mau menyembelih kambing. Ternyata ya kambingnya apa? Ya, beranak. Ya, ada anaknya di dalamnya. Ya, kemudian apa? Kalau sudah disembelih umminya, ya, induknya, betinanya, maka apa? Tidak perlu menyembelih apa? Ya, janinnya. Ya, boleh langsung antum masak, ya, kemudian apa? Dimakan. Tapi kalau jijik, gimana kalau jijik? Sudah disembelih saja. Kan mudah. Tapi mau memberikan kaidah, ya, mau memberikan pada kita sekalian bahasanya apa? Zakatu ya al-janin. Jadi sembelihannya, nyembelihnya si bayi, ya, janinnya itu gimana? Sudah disembelih, ya, induknya sudah, itu termasuk apa? Penyembelihan dari apa? Ya, janin. Bisa dipahami dari sini. Ya, ini dalilnya. Ini pokok dalilnya adalah apa? Ya, zakatul janin, ya, zakatul janin, zakatu ya ummih. Yaitu ketika seorang itu sudah menyembelih induknya, maka apa? Ya, tidak perlu dia apa? Menyembelih janinnya karena sudah apa? Sudah mengikut, ya, tabi. Itu tadi at-tabi tabi. Ya, kaidahnya juga at-tabi'u tabi'un. Ya, at-tabi'u tabi'un. Ya, maka hadis ini ya sebagai nas ya dalam kaidah, ya, dan maknanya menurut jumhur, ya, menurut jumhur ulama bahwasanya hamal, misalnya apa? Kehamilan ya pada ya perut naqah, apa naqah? Unta, ya, atau pada perut ya kambing, ya, apabila kharaja maitan, ya, ba'da zakati ummi, apabila ya janinnya itu keluar mati setelah disembelihnya induknya, ya, setelah disembelihnya apa? Induknya, fa innahu yakunu halal, maka ini apa? Ya, dia halal, janinnya tadi halal, ya, kal mudzakka, seperti yang disembelih, ya, seperti yang disembelih, karena janin tadi adalah mengikut kepada induknya, ya. Apabila dia bersendiri enggak boleh, ya, kecuali harus disembelih. Kalau janinnya bisa keluar hidup, ya, bersendiri, maka induknya mau dibiarkan. Kemudian janinnya keluar dalam keadaan hidup, ya, kemudian apa? Antum sembelih. Tapi kalau misalnya apa? Ya, antum sembelih induknya, kemudian apa? Ternyata apa? Janin yang di dalamnya ikut mati, sudah. Ya, berarti apa? Janin tadi bisa ya diikutkan pada induknya. Bisa dipahami enggak? Jadi ketika janinnya itu keluar dalam keadaan apa? Mati. Ya, setelah antum sembelih induknya. Ya, misalnya ya kambing itu ada enggak USG kambing? Hah? Misalnya ada itu misalnya. Ketahuan bahasanya intinya bahwasanya apa? Janinnya itu hidup. Ya, ternyata apa? Setelah disembelih induknya, ternyata apa? Keluarnya dalam keadaan mati. Ya, setelah disembelih ibunya, induknya, ya sudah. Ya, itu maka ya zakatu janin, zakatu ummi. Bisa dipahami di sini. Ya, seperti itu. Kalau nanti janinnya apa? Ya, keluar dalam keadaan hidup, maka enggak bisa secara istiqlal, harus Harus disembelih. Kalau antum misalnya mau apa?
sembelih sekalian. Ya, kalau mau disembelih sekalian itu kalau keluar dalam keadaan hidup. Ya. Ini diantara apa? Ya, kaidah tentang ya dalil tentang apa? Kaidah ini. Ternyata lari malah. Kemudian ya bisa dipahami di sini. Ya lupa kalau PDF ya biasanya bergeser sedikit. Kemudian ini diantara apa? Dalil dari apa? Kaidah ya kaidah ini. Kemudian ya kita baca dulu yaitu pada kaidah yang setelahnya. Al-adah qala ya al-adah muhakkamah ya itu terkait dengan al-adah muhakkamah. Itu terkait dengan al-adah muhakkamah. Siapa yang baca baiknya? Bismillah. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarfi hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Ya. Kemudian ya kita ya dari kaidah ini sudah ketemu juga. Kemudian di antara kita selesaikan ya dalil tentang hadis ini ya tentang kaidah ini yaitu apa yang ya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang ya dari menjual buah hingga apa hatta ya berdua solahuha ya yanha al-bai' wal mubta'. Ini di antara dalil kaidah yang kita ambil kemarin yaitu yasbutu tabaan ma la yasbutu istiqlalan. Ya, man ba'a ya nakhlan itu sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam ya juga dalam dalil hadis yang lain man ba'a nahlan qad ubbirat fathamaratuha lil ba'i illa ayastarita al mubta'. Jadi ya di sana ada ini dua hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli apa? Buah-buahan sampai buah-buahan itu apa? Tampak layak untuk dipanen. Ya, misalnya apa? Mau menjual apa? Menjual mangga. Itu sudah tampak bahwasanya mangga itu sudah apa? Ya mulai ya akan masak. Ya, maka seperti itu nanti kalau dijual itu maka bisa dijual apa? Keseluruhannya. Karena saking banyaknya kebunnya kita tidak mungkin kemudian apa melihat satu persatu seperti itu, tapi lihat ya secara umum bahasanya sudah tampak ini sudah layak ya layak dipanen, maka boleh kemudian nanti apa dijual seluruh kebun mangga tersebut. Atau ketika seorang memang biasa menggunakan mangga untuk apa ya rujak atau apa mangganya memang masih muda ya masih muda udah biasa dijual juga enggak ada tidak mengapa ya, tetapi maksudnya hadis ini adalah ketika seorang itu apa ingin menjual ya buah-buahan itu harus ketika apa buah-buahan tersebut sudah tampak ya siap untuk dipanen. Itu satu bagian misalnya sudah tampak untuk dipanen maka bisa
ya dijual yaitu pada tempat yang di sekitarnya. Begitu pula dalam ya hadis yang setelahnya yaitu man ba'a nakhlan, barang siapa yang menjual ya kurma setelah ubirat. Setelah ubirat itu apa? Setelah dikawinkan. Ya, setelah dikawinkan, kemudian maka nanti buahnya adalah ya buahnya untuk siapa? Lil ba'i, bagi penjualnya. Ya, bagi penjualnya. Karena tadi kan sudah dikawinkan kan? Maka buahnya kalau mau menjual ya kebun ya kurma, di situ buahnya sudah dikawinkan, maka nanti apa? Buahnya itu adalah untuk si penjual. Illa, kecuali apabila ya si pembeli mensyaratkan ya buahnya untuk saya, maka nanti lain perkaranya. Tapi asalnya adalah ya buah apabila sudah dikawinkan itu adalah untuk si penjualnya. Ya, itu adalah untuk si penjual. Ini terkait dengan apa? Ya kurma apabila sudah dikawinkan. Kemudian contoh dari kaidah ini ya, contoh dari kaidah ini apabila seorang imam lupa, ya, apabila seorang imam itu lupa, maka wajib bagi makmum apa? Untuk mengikutinya. Ya, ternyata lupa, sudah diingatkan, ternyata lupa. Ya, lazimal makmum mutaba'atu, ya, fi sujudi sahwi, walau lam ya yasu al makmum. Yang lupa tadi siapa? Imam. Tapi makmum apa? Ikut sujud sahwi. Ini contohnya. Bisa dipahami. Jadi makmum namanya apa? At-tabi, tabi. Bahasa yang mengikut itu adalah ngikut. Ya, jadi yang lupa siapa? Imam. Maka ketika sujud sahwi, walaupun si makmum tidak lupa, maka makmum apa? Ikut sujud sahwi. Ini contoh dalam kaidah. Ya, contoh dalam kaidah. Kemudian contoh yang lain, al-mu'takif la yajuzu lahu al-khurud li iyadatil marid. Ya, seorang yang beriktikaf tidaklah boleh baginya untuk keluar tujuannya untuk menjenguk orang sakit. Akan tetapi apabila dia keluar untuk apa? Menunaikan kebutuhannya, kemudian apa? Ya, dia menunaikan suatu kebutuhan, kemudian dia apa? Sekalian ternyata ada orang sakit. Ya, di jalannya pas waktu jalan ternyata ada sahabat yang sakit. Ini maka di sini apa? Diperbolehkan karena mengikut, ya, tapi dengan tanpa berlama-lama. Ya, dengan tanpa berlama-lama maka hal yang semacam ini diperbolehkan. Ya, karena misalnya nih dia untuk memenuhi kebutuhan, enggak ada yang mengirimnya apa? Makanan. Ya, dia harus apa? Membeli makanan dari luar. Ini termasuk apa? Yang diperbolehkan apabila seorang itu apa? Iktikaf kemudian keluar karena hajat. Ya, karena apa? Ya, enggak ada yang memberikan makanan kepadanya kemudian dia harus beli keluar. Ya, ternyata di jalan ada sahabatnya yang apa? Ada yang sakit. Ya, maka dia pas keluar karena harus memberi makanan, kemudian ketika pulangnya ternyata ada sahabatnya yang sakit, dia jenguk ya sebentar, ya, kemudian dia kembali lagi ke tempat iktikafnya atau tempat ya yaitu kembali ke masjid. Bisa dipahami bedanya antara mengikut dengan apa? Tujuannya memang untuk menjenguk orang sakit. Ya, bedakan. Ya, tujuannya dia keluar untuk menjenguk orang sakit dengan ya dia ya karena suatu kebutuhan yang tidak dipenuhi melainkan dia harus keluar, ya, kemudian sekalian karena ngikut ya ternyata ada ya sahabatnya yang sakit misalnya. Ini diantara apa? Contoh dari kaidah, ya, dari contoh dari kaidah. Bagaimana juga kemarin sudah ya disebutkan oleh ya Syekh Sa'di juga dalam kitabnya, seperti talak itu persaksiannya wanita itu apa? Tidak diterima. Kemudian ternyata apabila wanita itu mempersaksikan bahwasanya saya telah menyusui si fulan dan fulanah, maka apa? Persaksiannya ya diterima karena memang ya menyaksikan, ya dia yang ya mengetahui bahwasanya si A dan si B atau fulan dan fulanah itu adalah ya mahram. Ini diantara ya contoh dari kaidah. Kemudian kaidah yang selanjutnya itu adalah wal urfu ma'mulun bihi idza warad
hukmun minasyar'is syarif lam yuhad. Ya, jadi uruf itu adat kebiasaan atau kebiasaan yang telah menjadi ya kebiasaan ya di antara manusia ya seperti itu. Kemudian apa? Dijelaskan oleh beliau di sini ya idza warad apabila ma'mulun. Jadi uruf itu diamalkan ya apabila datang ya hukum dari ya apabila datang. Kemudian apa hukum dari syariat yang mulia itu tidak apa menentukannya. Ya, jadi tidak melarangnya. Ya, tidak melarangnya maka apa bisa diamalkan uruf tersebut, yaitu adat tersebut. Jadi paling apa jelas dari kaidah ini adalah apa? Sebagaimana judulnya adalah al-adah muhakkamah. Ya, al-adah muhakkamah ini ya nas dari kaidah. Di sana ada yang menyebutkan i'tibarul adah wa ruju'u ilaiha. Ya, bisa juga ya sebagian mereka ada yang mengibaratkan atau mengungkapkan yaitu i'tibarul adah wa ruju' ya ilaiha, yaitu apa? Adat itu dianggap ya dan ruju' ilaiha yaitu bisa kembali kepadanya. Begitu pula di sana ada yang mengatakan isti'malun nasi hujjah yajibul amal bihi, itu apa isti'malun nas hujjah, ini apa yang dilakukan oleh manusia itu bisa sebagai hujjah ya yang bisa apa ya yajib al amal bihi ya yang wajib mengamalkan dengannya ya. Ini diantara nama-nama kaidah yaitu al-adah muhakkamah ya al-adah muhakkamah. Jadi uruf ya kebiasaan dan juga adat ya, maka keduanya ini apa? Dikembalikan dalam penerapannya dalam syariat ya apabila nanti dilihat apabila adat dan kebiasaan ini apa? Tidak menyelisih syariat maka bisa diamalkan ya, bisa dilakukan ya, bisa diamalkan dan bisa dilakukan. Adapun ya apabila ya menyelisih dari syariat ya maka apa? Maka tidak boleh diamalkan. Sebagai contohnya apa? Contoh mudahnya, ya adat di suatu tempat. Kalau orang apa? Orang yang apa? Berbuat syirik, adatnya apa? Yang biasa. Ya misalnya seperti itu, maka tidak boleh dia apa? Diamalkan, tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian misalnya adatnya. Ya, di suatu tempat kalau orang zina kemudian apa sudah dipukul 10 kali pukulan misalnya ya, kemudian apa sudah nanti dinikahkan ya, maka adat yang menyelisih syariat ya maka ditinggalkan ya, itu misalnya itu sebagai ya contoh saja ya. Begitu pula apa ya ada di suatu tempat kalau ada orang mencuri itu dia apa dipukul saja atau dia dikurung selama 3 bulan ya orang yang mencuri, yaitu dengan apa dengan ukuran ya bahasanya apa yang dicuri itu adalah rubuk dinar ya, rubuk dinar ya, satu rubuk dinar, 1 dinar itu berapa nilainya 4,25 gram ya, terus itu rubuknya misalnya mencuri ya, kemudian ada di suatu tempat adalah apa ya sudah dikurung selama 3 bulan ya, maka apabila ya adat tersebut menyelisih syariat maka tidak boleh diamalkan ya adat tersebut. Bisa dipahami kan ya, itu diantara ya penerapan dari adat. Apabila adat tersebut ya menyelisih syariat ya maka tidak boleh diamalkan. Maka ini pentingnya ya, pentingnya akan kaidah ini. Jadi adat tidak sebatas kemudian mutlak begitu saja. Al-adah muhakkamah itu tidak mutlak begitu saja, tetapi apabila dalam adat tersebut menyelisih apa syariat maka ya tidak boleh diterapkan. Kemudian dari apa yang dikatakan oleh syarih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hadza makna qaulil fuqaha al-adah muhakkamah. Maka ini adalah makna dari perkataan fuqaha bahwasanya adat itu apa makmul, muhakkamah maksudnya apa makmulun biha, itu diamalkan. Fa idza nassa syari' ala hukmin, maka apabila syari' itu ya Allah Subhanahu wa taala telah ya memberikan nas
atas suatu hukum, maka wa allaqa bi syai'an, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan dengannya suatu, ya fa in nassa ala haddihi wa tafsirihi, ya maka diamalkan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengenaskan, ya maksudnya memberikan nas, ya dalil, ya atas ketentuannya dan tafsirnya, maka itu diterapkan. Ya misalnya seorang yang berzina, ya itu hukum syariatnya adalah ya apabila muhsan maka dirajam, ya seperti itu sudah diterangkan, telah ditafsirkan, ya itu seperti itu. Maka yang diamalkan adalah ketentuan syariat. Wa illa, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan nasnya, ya hukum syariat di dalamnya, wa illa ruji'a ilal urfi al jari, ya maka apabila tidak seperti itu, dikembalikan kepada ya kebiasaan yang berlaku, ya kepada kebiasaan yang berlaku. Wa dzalika kal ma'ruf, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf, seperti kata ma'ruf, ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergauli mereka dengan cara ma'ruf. Ma'ruf ukurannya Ma'ruf ukurannya itu sesuai dengan adat kebiasaan di situ. Kalau misalnya di suatu tempat, ya seorang memberikan gaji misalnya dalam 1 bulan misalnya 1 juta, ya sudah ma'ruf, maksudnya sesuai dengan ya ketentuan di situ, bahwasanya 1 juta itu sudah terhitung, ya memberikan ya memberikan nafkah yang ma'ruf, yang baik, ya seperti itu. Maka ini ukurannya kembali kepada ya ada di suatu tempat, yaitu kebiasaan di suatu tempat. Kemudian kalau misalnya ya 1 juta belum cukup, ya misalnya berapa, harus 2 juta atau 3 juta, maka di sini ya kewajiban suami untuk berupaya ya mencari, ya untuk mencari, untuk memenuhi, sehingga ya bahasanya dia telah ya terhitung muasyarah dengan cara ma'ruf, dengan berhubungan dengan ya istrinya itu dengan cara yang baik, ya itu dengan ya berupaya ya bekerja yang lebih ya giat kembali. Kemudian wa hadzal ladzi jara ala urfin nas, maka ini adalah yang berlaku pada urufnya, kebiasaan manusia. Wa kadzalika birrul walidain, ya begitu pula dalam hal birrul walidain, apabila menelpon itu sudah dianggap ini, ya apalagi antum di sini, ya apabila di masjid ya dihitung enggak perlu ini ketemu, karena ketemu harus beli tiket, harus butuh waktu dan yang semisalnya. Maka ya setiap Jumat misalnya diberikan kesempatan ya megang HP, kemudian dihubungi orang tua, dan ini sudah terhitung misalnya sudah terhitung secara adat kebiasaan, itu termasuk menyambung hubungan dengan orang tua atau birrul walidain, maka itu sudah ya teranggap ya seperti itu. Begitu pula dalam silatul arham, ya dalam ya menyambung silaturahmi, silatul arham, yaitu dalam menyambung silaturahmi, ya maka apabila di situ sudah terhitung berbuat baik dan terhitung telah menyambung, maka ya hal tersebut masuk pada yang demikian itu. Ya begitu pula lafadz qabd, ya begitu pula lafadz qabd, ya qabdnya sudah ya saya jual ini, kemudian ya saya beli ini, itu dengan bahasa Indonesia. Ya orang Indonesia nggak tahu bahasa Arab, sudah itu berarti jual belinya sudah sah. Enggak misalnya enggak harus mengatakan bi'tu kemudian wastaraitu misalnya. Ya seperti itu, ya. Maka itu sudah terhitung secara adat kebiasaan, ya bisa, atau cukup dengan memberikan uang dan menerima uang, itu sudah terjadi jual beli. Maka apabila itu ya adat kebiasaannya itu sudah terhitung, maka ya berlaku. Ya maka itu berlaku. Begitu pula dalam khirs. Ya khirs itu itu terkait dengan tempat penjagaan uang. Ya, kalau orang itu harus menjaga, misalnya ya seorang itu dikatakan mencuri, itu apabila dia mencuri dari tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan, ya. Jadi kalau khirsnya misalnya memang berangkas, ya seharusnya memang ya apalagi nanti kalau enggak dikasih berangkas itu akan ya mudah dicuri, ya seorang itu harus pakai berangkas di rumahnya misalnya. Kemudian nanti ada orang yang mencuri, ya sudah ditaruh di berangkas, bahwasanya itu merupakan tempat penjagaannya, ya kemudian dicuri harta itu tersebut, ya maka apabila ya memenuhi ya nisab, ya bahwasanya 1/4 dinar, maka ya nanti
Kalau tegak hukum Islam bahwasanya harus ditegakkan apa? Ya, hukum apa? Hukum potong tangan ya terkait dengan ya seorang yang mencuri dari khirs, yaitu dari tempat penyimpanan. Ya, dari tempat ya penyimpanan. Begitu pula ada terkait dengan alfat uqud semuanya, yaitu lafaz akad ya dalam lafaz akad semuanya itu kembalinya kepada ya kebiasaan manusia. Maka dari sini wa min hadza ya idza amara hammalan wa nahwa, apabila seorang itu apa? Memerintahkan hammalan. Apa hammalan? Apa hammalan? Kuli. Ya, hammalan itu apa? Kuli, yang tahu kuli kan? Ya, pekerja di pasar misalnya. Ya, di pasar itu apa? Kuli itu kan menawarkan apa? Ya, tenaganya kan, bawa. Ya, apabila ini bawa ke sana. Ya, kemudian apa? Bihamli syai'in min ghairi ijarah. Ya, dengan membawa sesuatu dengan tanpa apa? Ya, akad sewa. Ya, enggak ngomong, langsung apa? Bawa ini. Maka apa? Falahu ujratu mithli adatihi. Maka baginya, bagi si kuli tadi apa? Ya, ujrah yang semisalnya. Ya, dia membawa begitu saja sudah. Antum nanti apa? Ketika dia sudah membawa ke tempat lain, ya antum bayar. Nah, jangan beralasan nanti apa? Saya enggak bilang sama kamu kok. Tidak. Tapi harus membayar karena adat kebiasaan sudah apa? Bahwasanya seorang itu sudah membawa ya kemudian memerintahkan ya untuk memindahkan ya ke mobil misalnya, itu dikasih 50.000 misalnya ya, walaupun tidak ngomong tapi adat kebiasaan ya bahwasanya seorang itu memberi kepada kuli tersebut 50.000, maka apa? Si kuli ini berhak mendapatkan apa? Ya 50 ya, itu sebagaimana ya kebiasaannya. Bisa dipahami di sini ya contoh-contoh kaidah. Wa yadkhulu fi hadza tasarruful insan fi milki ghairi, dan masuk dalam hal ini yaitu penggunaan seorang pada miliknya apa? Ya fi milki ghairi, pada miliknya orang lain. Wastimalihi bi ghairi idni, dan penggunaannya dengan tanpa izinnya. Antum kalau udah terbiasa di antara antum apa? Ya, ngambil langsung gitu aja, ya sudah berarti itu udah izinnya. Tapi kalau di sini misalnya enggak izinnya, ya jangan antum langsung ambil kemudian apa? Pakai. Tapi harus apa? Harus minta izin. Ya, harus minta izin. Ya, kalau apa itu masalahnya fi milki ghairi wastimali bi ghairi idni, apabila idza jaratil ada bidzalik, ya apabila ya telah langsung adat kebiasaan seperti itu, kemudian wal musamaha memang dimaafkan, ya enggak ada masalah. Begitu pula ketika wal musamaha ya dimaafkan ketika apa? Tarawuh itu apa? Tasdidnya itu berada di atas wawu. Ya, tarawuh. Ya, tasdidnya itu ya maju, agak maju kan? Ya, tasdidnya itu ada di atas wawunya. Bimir wahati ghairi. Seperti orang apa? Tarawuh. Misalnya ada yang punya apa? Kipas yang bisa diangkat itu. Kemudian apa? Tarawuh itu apa? Yang pakai kipas. Ya. Teman-teman yang pakai kipas itu kemudian apa? Kalau antum misalnya ambil ya dari si fulan, ya tidak apa-apa, sudah biasa ini, sudah ini boleh dipakai, ya sudah itu izinnya. Ya, secara adat kebiasaan. Ya. Ketika seorang itu apa tidak marah ketika diambil kemudian dipakai. Ya, itu berarti memang kebiasaan seperti itu. Begitu pula ketika apa? Wadak bab. Ya, yaitu apa? Ketika mengetuk pintu. Ya, atau apa? Ya, pada dukhul milki, atau masuk pada ya misalnya itu tadi kepemilikan temannya, walau lam ya'dan fihi, ya walaupun apa enggak langsung apa minta izin, ya kenapa? Lijara yanil adah wal urfi bihi, dikarenakan apa sudah berjalannya adat dan juga apa wal urf bihi, dan kebiasaan ya dalam hal tersebut, maka itu terhitung adalah izinnya. Bisa dipahami di sini? Ya, sekarang ada gambaran kan? Ya, pada contoh yang lain. Jadi dikembalikan pada uruf, baik itu dalam masalah memberi nafkah, ya baik itu memberikan upah, ya memberikan apa tadi? Minjam, masalah ya barang temannya, saudaranya, itu maka masuk. Berarti cakupannya banyak enggak? Ya, cakupannya adalah banyak. Kenapa? Karena ini termasuk apa? Qawaid kubro kan?
ya termasuk qawaid khams kubra, ya sehingga masuk di dalamnya banyak permasalahan, ya jadi karena termasuk dalam ya qawaid kaidah 5 yang agung, ya dalam ya kaidah yang besar yang jumlahnya 5. Bisa dipahami di sini, ya insyaallah kita cukupkan di sini. Adapun terkait dengan ya dalil dan ya contoh-contoh yang lainnya insyaallah kita akan sampaikan ya pada kesempatan yang akan datang. Kita belum menyampaikan ya tentang dalilnya dan juga contoh-contoh yang lain supaya ya tambah tahu, tambah mengerti dari apa yang didatangkan dari kaidah ini, yaitu al-'adah muhakkamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.